Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Tanzila Mawada, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang dengan NIM 25104183094. Pada hari ini, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri Sumatera Selatan, kelas 10, dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan zina. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik. Agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan pada pagi hari ini, sebelum belajar ada baiknya kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan memimpin doa depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Selanjutnya, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, ada baiknya kita bersama-sama membaca sholawat Nabi terlebih dahulu, sholawat Jibril ya. Wahid Ismil Salasa. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dua kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sebelum kita mulai ya, untuk menemukan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, negara Indonesia yang tercinta ini, ada baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Indonesia Raya yang dipimpin nanti oleh Syafira. Silakan maju ke depan, Syafira. Hadirin, mohon anak-anak berdiri ya, semuanya. Sudah siap ya? Kita nyanyi sama-sama. Indonesia tanah airku, tanahkumlah darahku. Sebelum kita mulai ya, Ibu absen dulu siapa saja hari ini kita masuk ya. Sama penuh absen dulu ya. Syafira hadir ya. Elena hadir ya. Kaiza Hadir. Zivana Hadir. Eli hadir. Anissa Nia Suharto Naila Nesa Putri Diandra Kenan. Baik anak-anak, jadi hari ini sebelum kita memasuki materi, kita tanya dulu sebelumnya
Minggu sebelumnya kita itu membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Ayo. Oh ya, silakan Nak. Silakan. Materi tentang minggu kemarin adalah akhlakul karimah. Akhlak yang baik sesuai dengan ajaran Rasulullah dan meneladani akhlak Rasulullah serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi minggu sebelumnya kita membahas materi tentang akhlak ya. Akhlak kemarin ada dua, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik ya. Sebelum kita memasuki materi, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, agar peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dengan taktil. Yang kedua, menganalisis kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati dan melakukan perbuatan zina. Yang ketiga, menyajikan solusi nyata untuk menghindari pergaulan bebas dan zina sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Isra ayat. Nah, sebelum kita masuk materi, lu mau tanya nih ya pada kalian. Nah, di sekitar kalian kasus pergaulan bebas atau penyimpangan moral seperti apa yang paling sering kalian dengar atau kalian lihat di media sosial? Di media sosial yang paling sering terlihat adalah kasus pacaran bebas, hubungan di luar nikah, hamil di luar nikah, serta konten-konten yang mengandung unsur pornografi atau seksualitas yang berlebihan. Nah, ya, kita lihat sendiri kan, pada masa ini banyak berita-berita tentang pergaulan bebas ya. Contohnya pacaran, apalagi ada menonton video-video yang tidak senonoh ya. Itu termasuk dalam pergaulan bebas. Yang kedua, menurut kalian apa sih dampak paling merugikan dari pergaulan bebas baik bagi individu maupun masyarakat? Ada yang bisa jawab? Oh iya, boleh Nak, silakan. Bagi individu cenderungan harga diri yang tertekan, misalnya karena menular terinfeksi penyakit menular seksual. Anak-anak juga tadi ya, dari Ibu motivasi untuk kalian tetap semangat belajar. Pergaulan bebas no, akhlak karimah yes ya. Coba pergaulan Yes. ya, semangat kita lihat SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Hebat. SMK Sumsel bisa Hebat. tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik anak-anak, untuk materi hari ini Ibu akan menampilkan sebuah video ya, berita. Kasus HIV dan AIDS yang tahun melalui pergaulan bebas juga merupakan salah satu penyebab dan pemicu penularan HIV dan AIDS di luar masyarakat. Pergaulan bebas membawa jenis hingga hubungan sesama jenis menjadi maksud yang bisa memberikan kepada anak dewasa. Sejak tahun 2006 Baik, kita memasuki materi pada hari ini. Ibu jelaskan sedikit materi kita pada hari ini ya. Nah, dalam Al-Quran itu Allah juga melarang pergaulan bebas dan zina tadi. Bukan hanya melarang, bukan saja melakukan, mendekatinya saja tidak boleh. Dalam Al-Quran, surat apa yang melarang untuk terhindar dari pergaulan bebas dan zina? Al-Isra ayat 32 ya. Coba Ibu dulu baca baru kalian ya. Wahid Ismail Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Artinya apa? Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang terburuk. Ya, berarti tidak boleh mendekatinya, karena apa? Dampak negatifnya tadi banyak, ya.
Sekali lagi, ibu dulu, baru kalian ikutin ya. Kita pelan-pelan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisha. Wa sa'a sabila. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Kita bagi kelompok ya. Ini ibu bagi kelompok. Ibu bagi satu kelompok itu 5 orang. Kita bagi menjadi 4 kelompok ya. Ini kelompok. Ibu bagi ke LKPD-nya. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, anak-anak, ibu jelaskan dulu ya. Dari LKPD itu silakan dibuka. Nah, dari LKPD itu tugas kalian menganalisis ya, mencari apa saja sih terjemahan, contoh dan strategi dari pergaulan bebas. Nah, coba lihat dulu di LKPD-nya itu. Yang pertama dari itu ada 3 soal. Kalian jawab soal tersebut, kalian diskusikan dulu, baru kalian jawab ya di lembar jawaban LKPD. Mana kelompok 2 paham? Ini nanti mau lagi pindahin di kelas biar nggak susah ya. Silakan dicari jawabannya ya. Ini nanti mau dipindahin di sini ya, biar mudah. Boleh dipindahin di situ, biar mudah nanti kalian jawab ya. Ini nama berapa? Gimana kelompok 4 paham? Itu silakan dicari jawabannya. Itu prestasi ya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Aksi diskusi LKPD. Diskusi mau itu. Naik tuh. Awal di depan. Sepeda. Mau lagi. Kelompok 1 boleh diskusikan. Ya, diskusi. Kelompok 1.
Nanti kelompok lain boleh menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Kizabari Al-Fakih. Saya Zivana Putri Marani. Saya Elena Orakasi. Sini kami akan menjawab hasil diskusi kami. Tulis 1. Tuliskan kembali arti atau terjemah Quran surat Al-Isra surat 17 ayat 32. Jawabannya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini menegaskan larangan tidak hanya pada perbuatan zina itu sendiri, tapi juga pada segala hal yang bisa mengarah kepadanya. Karena zina adalah perbuatan yang tercela dan merusak. Dua, jelaskan mengapa Allah tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga melarang mendekatinya. Berikan minimal 3 contoh perilaku mendekati zina di lingkungan remaja saat ini. Allah melarang mendekati zina dalam surat Al-Isra ayat 32 karena zina adalah dosa besar yang memiliki dampak sangat merusak bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. 3 contoh perilaku mendekati zina di kalangan remaja saat ini. 1. Pacaran bebas. Pacaran sering melibatkan komunikasi intens, sentuhan fisik, bahkan berduaan tanpa pengawasan. Ini bisa menimbulkan. Untuk materi pada hari ini, boleh dari siapa yang mau menyimpulkan maju ke depan? Ada yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ya, boleh maju ke depan ya. Simpulkan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah setelah mempelajari materi ini, kita jadi tahu bahwa pergaulan bebas dan zina adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Dan juga tadi dengan cara memilih teman yang baik, menjaga batas pergaulan, dan tidak melakukan hal-hal yang bisa mendekati zina, seperti berdoa melalui di tempat yang sepi atau membuka aurat. Dengan menjaga diri dari pergaulan bebas, kita jadi bisa terhindar dari dampak buruk seperti rusaknya akhlak, hancurnya masa depan, dan dosa besar. Habis kami ingat bahwa Allah memerintahkan kita untuk hidup dengan cara yang bersih dan sesuai dengan ajaran agama. Ya, oke, kita kasih dulu Keza. Jangan lupa, terima kasih ya. Nah, tadi materi kita pada hari ini anak-anak semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya belajar tetapi bisa kita terapkan dalam kehidupan agar anak-anak ibu semuanya terhindar dari perbuatan tersebut, menjadi anak-anak yang soleh dan nah, untuk minggu selanjutnya itu kita nanti akan membahas materi tentang sumber hukum Islam ya. Nanti kita bahas di minggu selanjutnya. Bagaimana anak-anak pada hari ini? Apakah kalian merasa senang belajar pada hari ini? Tetap semangat? Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, ya. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Terima kasih kepada ketua kelas. Baik, sebelum kita menutup, pada baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Dukung dengan
dengan bersama-sama mengucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.